mana kita melihat, kita menilai. Kalau kita melihat dari sisi maha agungnya Allah, maha besarnya Allah, maha mulianya Allah, maha sucinya Allah, maha tingginya Allah, tidak pantas manusia berbuat dosa kepada Allah, maka dosa kepada Allah jauh lebih berat dibandingkan dosa kepada manusia. Saudara, makanya ada ahli sufi mengingatkan kita, saudara, la tanzur ila sighal khati'ah walakin inzur ila man asaita. Jangan kau lihat kepada kecilnya suatu kesalahan, tapi kau lihat kepada siapa kau bersalah. Kesalahan kecil, tapi di yang besar bisa menjadi besar, sudah hati-hati. Nah, jadi kalau kita bicara tentang maha besarnya Allah, maha sucinya Allah, maha tingginya Allah, tentu dosa kepada Allah jauh lebih berat daripada dosa kepada manusia. Itu kalau melihat kebesaran Allah. Tapi kalau kita melihat dari sisi betapa Allah maha pengampun, Allah maha pemaaf, saudara, Allah Ghafur, Allah Ghaffar, Allah maha santun, maha ramah, maha lembut, Huwal Latiful Wadud, saudara. Maka kalau dilihat dari segi itu, saudara, justru dosa kepada manusia lebih berat daripada dosa kepada Allah. Kenapa? Sebab dosa kepada Allah dengan mudah kita bisa mendapat ampunannya, tapi dosa kepada manusia enggak mudah kita mendapatkan maafnya, saudara. Berapa banyak manusia yang tidak pemaaf, berapa banyak manusia yang kita sudah datang minta maaf tetap dia tidak memaafkan, berapa banyak manusia yang tetap menanam dendam kepada kita sampai 7 turunan sekalipun dia nggak memaafkan kesalahan kita. Jadi dari segi maaf, saudara, lebih berat kepada manusia karena berat kita minta maafnya. Tapi kalau dosa kepada Allah, saudara, sebesar apapun dosa kita, saudara, asal kita taubat dengan sebenar-benarnya taubat, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha pengampun, Allah senang, Allah ridho kepada hamba-hambanya yang datang bertobat kembali kepadanya walaupun melakukan dosa yang begitu besarnya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau dilihat dari segi maha besarnya Allah, maha tingginya Allah, maha sucinya Allah, nggak pantas kita berbuat dosa kepada Allah. Justru berdosa kepada Allah lebih berat daripada berdosa kepada manusia kalau dilihat dari maha besarnya Allah. Jawab semua, siapa yang maha besar? Siapa yang maha suci? Siapa yang maha tinggi? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha agung? Takbir. Nggak ada yang lebih tinggi dari Allah, saudara. Nggak pantas kita berbuat maksiat kepada Allah. Tapi di samping itu, Allah itu pemaaf, Allah itu pengampun, saudara. Mudah Allah memaafkan dosa-dosa hambanya. Nah, maka itu saya ajak semua yang ada di sini, yuk, sebesar apapun dosa yang sudah kita lakukan kemarin, jangan putus asa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayo semua, taubatlah kepada Allah, kembali ke jalan Allah dengan sebenar-benarnya taubat, insya Allah. Nah, kalau kita balik taubat kepada Allah, Allah hapusin kita punya dosa, saudara. Insya Allah, saudara, kalau benar-benar taubat, benar-benar taubat, dosa kita kepada orang lain pun Allah akan bantu untuk menggerakkan orang lain tersebut untuk memaafkan dosa kita. Yuk kita kejar pengampunan dari Allah, maghfirah dari Allah. Kesempatan terbuka depan mata. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat maghfirah semuanya. Bu, nah, saya mau ajak nih semua nih mikir nih ya. Dosa sama satu orang aja berat. Terus kalau dosa sama rakyat 250 juta gimana? Ayo saya mau tanya, Bu, Pak, saya mau tanya, korupsi dosa gak? Jawab yang kompak, yang gak jawab jangan-jangan bapaknya koruptor tuh. Ayo jawab rame-rame, korupsi dosa gak?
Korupsi dosa gak? Nah kalau dia korupsi, rakyat susah tidak? Rakyat terzalimi tidak? Kira-kira nanti di akhirat dituntut gak? Nah kalau yang dizolimin dia saudara korupsi miliaran, triliunan, rakyat se-Indonesia dibikin susah, rakyat se-Indonesia dizolimi 250 juta, nanti ngantri untuk menuntut di hadapan Allah. Kalau sudah begitu bangkrut gak? Bangkrut gak? Presiden yang korupsi kira-kira nanti di akhirat bangkrut tidak? Menteri yang korupsi bangkrut tidak? Jenderal yang korupsi bangkrut tidak? Jadi hati-hati saudara, yang menuntut bukan 1-2 orang. Kalau kita yang main di bawah nih, ya orang-orang sekitar kita dosa yang nuntut saudara. Tapi kalau jadi pejabat saudara, jadi lurah, rakyatnya berapa ribu lurah? Berapa ribu lurah? Ada 3.000-an. Nah, terus duit rakyat dimakan 3.000, rugi gak tuh? 3.000 dizolimi gak? Kira-kira nanti nuntut gak? Iya. Kita kalau ada lurah nakal, camat nakal, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Paling ketemu, gua tuntut lo nanti kok. Rugi akhirat, gua tuntut lo. Kira-kira bangkrut gak di akhirat? Bangkrut tidak? Nah, makanya saya mau tanya nih semua di sini saya mau tanya, korupsi itu zalim tidak? Mencuri itu zalim tidak? Merampok itu zalim tidak? Membegal itu zalim tidak? Menganiaya itu zalim tidak? Membunuh itu zalim tidak? Memfitnah itu zalim tidak? Mengkriminalisasi ulama zalim tidak? Membunuh santri dan laskar zalim tidak? Nah, kira-kira biarkan atau tuntut? Biarkan atau tuntut? Tidak usah khawatir saudara, Allah Maha Adil. Allah sudah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian pikir, jangan kalian kira kalau Allah itu akan lalai, akan luput dari perbuatan orang-orang yang zalim. Enggak saudara, siapapun yang berbuat zalim Allah Maha mengetahui. Siapapun yang berbuat zalim pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Enggak bakal ada yang lolos saudara, orang-orang yang zalim. Makanya saya mau ajak semua umat Islam di sini, jangan berbuat zalim. Biasakan diri kita jadi orang yang baik, jangan berbuat zalim dan jangan berteman dengan orang yang zalim saudara. Allah menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, bersamailah orang-orang yang shadiqin. Orang-orang yang shadiqin itu orang-orang yang baik, yang jujur, yang lurus, yang benar, bukan penipu, bukan pendusta, bukan pembohong, bukan pencuri, bukan pembunuh, bukan penjahat saudara. Bersamai mereka. Pesan Allah saudara jelas, bersamai orang-orang yang baik. Bapak mau dapat mantu, cari mantu yang baik. Ibu mau dapat mantu, cari mantu yang baik. Apa muda mau cari istri yang baik. Pemudi mau cari suami yang baik. Wa kunu ma'as shadiqin. Kita mau berguru, cari guru yang baik, guru yang lurus, guru yang istiqamah. Saudara, cari ulama yang betul-betul di jalan Allah. Begitu juga kalau pilih pemimpin yang baik. Jangan pilih pemimpin yang korup, yang jahat, yang culas, yang licik, haram. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mencari kawan juga cari kawan yang baik saudara. Bentuk masyarakat yang baik. Wa kunu ma'as shadiqin. Allah yang perintahkan kita, bersamailah orang-orang yang jujur, orang-orang yang lurus, orang-orang yang baik, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jangan orang zalim saudara, jangan ditemenin, apalagi dilindungin, dibela-bela. Oh, kacau tuh. Nggak boleh orang zalim dilindungi, dibela-bela. Yang hidup maling. Kacau tidak? Kacau tidak?
Bukan begitu maling, tangkap maling, begitu. Adili maling, begitu, betul. Penjarakan maling, begitu, betul. Hidup maling, iya. Maling dihidupin, kacau tidak? Kacau tidak? Kok nyengir-nyengir loh? Hah? Kayaknya paham loh. Ngartos tengah tos. Masya Allah, Bu, koruptor jahat gak? Koruptor jahat gak? Jahat saudara. Nah sekarang ini alhamdulillah saya mau sampaikan kabar gembira. Mau kabar gembira gak? Mau kabar gembira gak? Nah Bu, yang kemarin suka nangkepin ulama, tahu Habib ditangkap, ulama ditangkap, Habib difitnah, ulama difitnah, tahu? Laskar dibunuh, tahu gak? Jawab yang kompak, tahu gak? Waduh, ulama, Habib, saudara, santri udah difitnah, saudara, dikriminalisasi, dipenjara, udah macam-macam dikerjain. Sekarang giliran dia yang diuber-uber berakyat. Rasain. Alhamdulillah. Sekarang lihat tuh Bu ya, itu yang suka nangkepin ulama ini sekarang lagi pada berkelahi, lagi pada berantem. Alhamdulillah. Lagi main caci maki, lagi main jorok-jorokan ke penjara, lagi main lapor-laporan, lagi main bongkar-bongkaran rahasia. Alhamdulillah. Itu pertolongan siapa untuk umat Islam? Pertolongan Allah. Allah aduh yang zalim. Di mana-mana umat Islam baca sholawat asghiriz zalimin bidzalimin. Apa arti asghiriz zalimin bidzalimin? Ya Allah, bikin sibuk orang yang zalim dengan orang yang zalim. Kerjai mereka ya Allah. Sekarang Allah gabulkan, saudara. Sekarang kita lihat buaya sama buaya lagi berkelahi, serigala sama serigala lagi berantem, penjahat sama penjahat lagi main lapor-laporan, maling pada teriak maling. Ada gak sekarang? Banyak tidak? Betul? Nah itu pertolongan siapa tuh? Ratu Bansos sama Raja Bansos lagi ribut. Alhamdulillah. Ada nanya saya, Habib Rizik, bagaimana nih kita nih? Ini kondisi negara lagi tidak baik-baik saja. Indonesia gelap. Bagaimana Habib? Apa yang kita lakukan? Waduh, saya presiden bukan ditanya. Jawab jangan. Kapan jawabnya? Sekarang. Dikit lagi Ramadan. Papa. Jawabnya nanti aja ya. Kalau diundang lagi Meki Fahru. Masya Allah, jawabnya kapan? Sekarang harus dijawab. Nah, saya mau kasih tahu nih Pak, Bu, semangatan ibu-ibu, bapak-bapak dipanggil adem banget Pak, Bu, ibu-ibu semangat sekali lagi Pak, Bu, takbir, sallu ala nabi. Saya mau kasih tahu, kalau serigala sama serigala lagi berantem, lu jangan misahin. Bahaya, serigala sama serigala lagi berantem, main gigit-gigitan, cakar-cakaran. Kalau kita pisahin bahaya tidak? Bahaya tidak? Mau misahin? Jangan buaya sama buaya lagi ribut, jangan dipisahin. Jadi bagaimana Habib? Ambil tikar, taruh kopi, pisang goreng, singkong rebus, tonton. Takbir. Setuju tidak? Alhamdulillah. Itu pertolongan siapa? Kita sering baca selawatnya, betul? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajlil
أخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على النبي Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Makanya saya mau tanya nih, sekarang nih Bapak Presiden kita Prabowo lagi semangat mau nangkepin koruptor, dukung tidak? Jawab yang kompak, dukung tidak? Kalau Bapak Presiden mau tangkepin semua koruptor, setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Beliau katakan dalam pidatonya, saudara, saya akan kejar koruptor sampai ke Antartika. Luar biasa, bagus gak? Saya kirim pesan buat beliau, Pak, jangan ke Antartika dulu, kejauhan. Tangkap koruptor yang ada di antara kita, Pak. Yang di depan mata juga banyak, betul? Betul. Jauh-jauh ke Antartika tangkap aja Jokowi. Setuju gak? Setuju tidak? Takbir. Saya dukung, saudara, Bapak Presiden Prabowo, saudara, selama beliau memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan agama dan tidak membahayakan negara, selama beliau betul-betul ingin memberantas korupsi dan melawan kezaliman. Betul? Siap dukung tidak? Siap bela tidak? Siap jaga tidak? Kalau Bapak Presiden Prabowo mau perang lawan koruptor, koruptornya pada menyatukan kekuatan, rame-rame ingin memakzulkan presiden, presiden dimusuhin, mau dilengsarkan, mau dijatuhkan,